Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd. Ayahanda, sahabat dan adik-adikku yang soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat-sehat semua, Bapak-bapak? Mas-masnya sehat-sehat? Puasa enggak? Puasa. Ada yang pecah enggak puasanya? Ada yang bolong enggak? Oh, setengah hari ya? Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami mengajak diri kami sendiri juga adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Apa kalimat syukur kita sebagai hamba Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, atau kalau mungkin adik-adik semua saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menunaikan ibadah tersebut, yaitu ibadah berpuasa. Nah, kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa kesempurnaan risalah Islam, mengajarkan kepada kita nilai-nilai kemuliaan dari akhlakul karimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik dan ayahanda yang dimuliakan Allah, ada sebuah kalimat nasihat dalam bahasa Arab yang dulu pernah disampaikan oleh ustadz kami. Beliau berkata, Syahrul Ramadan madrasatul mu'minin. Bulan suci Ramadan itu adalah sekolahnya orang-orang yang beriman. Jadi bulan suci Ramadan itu tempat orang-orang beriman belajar kaidah-kaidah yang mendalam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik kebutuhan mereka, masalah ketakwaan, masalah keimanan, dan masalah amal soleh mereka. Nah, di antara materi pendidikan, kemudian pembelajaran dan kurikulum dari bulan suci Ramadan, salah satunya adalah pembentukan karakter sifat-sifat sabar. Jadi salah satu fungsi bulan Ramadan dalam hal mendidik kita, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, adalah agar kita terdidik menjadi pribadi-pribadi yang bersabar. Dan ini bukan pelajaran yang ringan. Makanya setiap tahun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan suci Ramadan 30 hari lamanya kita berpuasa. Setiap tahun disyariatkan untuk setiap kaum muslimin dan muslimat agar salah satu nilai yang tumbuh pada pribadi-pribadi kaum mukminin adalah sifat sabar mereka. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Sumu saumu syahris sabar." Berpuasalah kalian pada bulan kesabaran. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sebenarnya adalah isyarat bahwa salah satu di antara banyak nama bulan suci Ramadan, selain bulan ampunan, selain bulan barokah, selain bulan rahmat, selain bulan turun Al-Quran di dalamnya, melainkan juga salah satu nama bulan Ramadan adalah bulan kesabaran.
Nah, kemudian para ulama salafus salih memberikan penjelasan kepada kita dan ini menjadi bahan muhasabah kita bersama. Sudah masuk hari keberapa ini, Pak? Hari ke-9 ya. Berarti 20 hari lagi lebaran ya. Udah siap lebaran adik-adik? Lebarannya kemana? Hah? Jalan-jalan atau di rumah aja? Wah, jalan-jalan ke Batur ya. Baik. Jadi dalam 30 hari Ramadan ini kita bermuhasabah. Derajat kesabaran apa yang sudah saya raih selama bulan suci Ramadan. Nah, derajat kesabaran itu ada 3. Pertama, yang paling ringan adalah sabar dikala menghadapi musibah. Derajat yang kedua lebih tinggi dari itu adalah derajat sabar ketika seseorang menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan derajat kesabaran yang paling tinggi itu adalah istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam hal ibadah. Ini derajat kesabaran yang paling tinggi. Nah, masing-masing sebenarnya mulia. Derajat kesabaran yang pertama, derajat kesabaran dikala ditimpa musibah. Contoh terbaik diberikan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dalam kehidupan beliau, yaitu pertama beliau ditinggalkan atau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunannya itu meninggal semua. Nabiullah Ayyub tuh anaknya meninggal. Jadi kalau kita merasakan kehilangan dalam kehidupan, Pak ya, ada orang yang mendahului kita, orang terdekat di antara kita. Saya rasa yang paling membuat dan paling menyedihkan itu bukan ketika orang tua kita meninggalkan kita, bukan ketika pasangan hidup kita meninggalkan lebih duluan. Saya rasa yang paling berat itu justru kalau misalnya anak keturunan kita malah jauh lebih mendahului kita dalam hal umur. Itu tuh sedihnya luar biasa. Dan ini pasti dirasakan menjadi hal yang maklum dan umum di kalangan umat manusia. Makanya di antara ujian kehilangan yang paling berat yang dialami Rasulullah itu apa? Dalam bentuk kehilangan anak, ya kan? Anak beliau meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, Nabiullah Ayyub juga merasakan hal sama. Kemudian beliau juga merasakan penyakit yang bertahun-tahun. Setelah itu tidak cukup sampai sana, harta bendanya habis, anak keturunannya meninggal, beliau ditimpa penyakit, sampai-sampai istri beliau sendiri meninggalkan beliau untuk bersabar sendirian. Ketika beliau bersabar terhadap ujian musibah seperti ini, Allah muliakan, Allah langsung balas kesabaran beliau dengan cara apa? Anak keturunannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan ya Syekh Ahmad Yunus. Baik, kita lanjutkan sedikit jadi Nabiullah Ayyub alaihi salam itu contoh paling mulia, contoh terbaik, uswah hasanah terbaik dalam perkara sabar dalam hal menahan musibah. Dan ketika meskipun sabar ini pada level yang paling ringan, paling bawah, tetap Allah muliakan, Allah ganjar kesabaran beliau dengan diganti anak keturunannya lebih banyak, Allah gantikan hartanya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah kembalikan juga istri beliau. Derajat kesabaran yang kedua adalah derajat kesabaran menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terbaik diberikan oleh beliau Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yaitu ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau digoda oleh Siti Zulaikha di dalam kamar yang tertutup, tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan beliau. Beliau mendapatkan pilihan, apakah mengerjakan atau meninggalkan hal tersebut. Makanya derajat ini lebih tinggi dari derajat yang pertama. Kalau sabar dalam hal musibah, manusia itu tidak memiliki pilihan lain.
dia sabar atau tidak sabar, penyakit itu terus menerus atau musibah itu akan tetap berada dalam dirinya. Sedangkan kenapa bersabar dalam hal yang diharamkan itu lebih tinggi derajatnya? Karena kita punya pilihan melakukan atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam bersabar, mensabarkan jiwanya dari godaan Siti Zulaikha dalam hal perbuatan yang diharamkan, pun Allah membalas kesabaran beliau. Jadi di antara bentuk sabarnya Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam banyak ujian hidup beliau, para ulama salafus soleh bersepakat ujian yang justru paling berat yang dialami Nabiullah Yusuf itu bukan ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur, bukan ketika beliau diperdagangkan sebagai budak, tapi justru ketika beliau diuji dalam hal yang haram tersebut. Nah, kemudian ketika beliau sabar, Allah balas. Dengan cara apa? Allah tinggikan derajatnya. Beliau menjadi wazir, menjadi Perdana Menteri Ekonomi di Mesir. Kemudian Allah kembalikan keluarga beliau bersatu kembali dengan beliau. Saudara-saudaranya akur dengan beliau. Orang tuanya yang lama terpisah dengan beliau pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat kesabaran yang kedua. Sabar menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, derajat kesabaran yang paling tinggi yang ketiga adalah sabar istiqomah fisabilillah. Sabar istiqomah dalam ketaatan, sabar istiqomah di jalan Allah, sabar istiqomah dalam hal dakwah. Contoh terbaiknya diberikan oleh 5 nabi dan Rasulullah SAW. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Ulul Azmi, kemudian Nabiullah Ibrahim, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Kelima nabi ini memiliki gelar. Mereka bergelar Ulul Azmi. Mereka orang-orang yang memiliki keteguhan pendirian. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kelima nama Rasulullah dan gelar mereka dengan sifat kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana tingginya kesabaran para rasul-rasul, para nabi dari mereka yang memiliki gelar ulul azmi, orang-orang yang teguh pendiriannya. Nah, ini perkara yang terakhir ini adalah perkara yang paling tinggi dalam hal derajat kesabaran. Sama seperti kita contohnya dalam hal sabar dalam ketaatan. Sholat subuh itu diperlukan kesabaran. Dan tidak semua orang mampu untuk bersabar dalam hal mengerjakan sholat subuh. Warga Ratan contohnya. Berapa banyak Pak kepala keluarganya warganya Ratan? 100 ada ya. Nah, kalau sholat subuh kira-kira berapa soft itu? Nah, itu artinya kan menunjukkan kepada kita dalam hal ketaatan. Mungkin kalau kita yang mengerjakan setiap hari terasa ringan. Dan Allah memang menjanjikan orang-orang yang bersabar itu akan diringankan dalam hal ketaatan. Tapi kalau kita hitung secara mayoritas, orang-orang yang sholat subuh berjamaah itu memang orang-orang pilihan. Tidak semua orang diberikan kekuatan untuk melangkahkan kakinya melakukan ketaatan. Makanya dalam salah satu nasihat kan, kami pernah menyampaikan dulu, perjalanan ke masjid, perjalanan ibadah, berdakwah fisabilillah itu bukan perjalanan fisik, bukan tentang seberapa sehat kita, bukan tentang seberapa kaya kita, tapi seberapa bersih hati kita. Jadi perjalanan hati. Nah, taib ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa persamaan dari kelima nabi dan rasul ini? Mereka semua adalah orang-orang yang bersabar dalam dakwah, bersabar meninggikan kalimatullah, li'i'la'i kalimatillah. Pada prakteknya, sebagai penutup, pada prakteknya dalam perkara sabar, manusia itu terbagi menjadi 2 golongan. Pertama, mereka yang natural dalam hal kesabaran, artinya orang-orang yang sedari kecil mungkin Allah karuniakan rezeki dia tumbuh dalam keluarga yang mendidik dia dari kecil memiliki sifat sabar. Orang tuanya itu sabar betul, ibunya sabar betul, sehingga anak ini dari kecil mencontoh sifat sabar orang tuanya. Maka ketika dia dewasa, apapun ujian musibah itu gampang.
sabarnya gampang. Kemudian kalau bertemu dengan hal-hal yang diharamkan, kesadarannya untuk menjauh dan sabar dalam hal tersebut juga gampang. Kemudian dalam hal ketaatan ibadah karena orang tuanya mendidik sedemikian rupa, mengerjakan ibadah itu pun ringan. Sabarnya itu gampang. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang memang dalam hal perkara sabar harus benar-benar memiliki iltizam, kesungguhan hati. Artinya dalam bentuk harus benar-benar sadar, saya ingin meraih pahala sabar. Karena apa? Karena mereka tidak terdidik menjadi orang yang sabar. Jadi harus benar-benar berlatih dirinya untuk bersabar. Nah, golongan yang kedua ini mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang merasa dalam kehidupannya apa yang ia miliki itu cukup, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Wa man yastaghni yaghnihillah. Barang siapa di dalam jiwanya, dirinya merasa dia itu adalah orang yang kaya, maka Allah akan mengkayakan dunianya. Wa may yatasabbar yusabbirahullah. Dan barang siapa yang bersabar, melatih dirinya bersabar, niscaya Allah akan bantu dirinya menjadi orang-orang yang benar-benar sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan sungguh tidak ada seorang hamba Allah yang dimuliakan Allah dengan sebuah karunia, yang karunia tersebut melebihi sifat-sifat sabar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini sebenarnya menjadikan pelajaran juga kepada kita salah satu ayat di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah itu membersamai orang-orang yang bersabar. Bukan hanya orang-orang yang natural kesabarannya, tapi orang-orang yang melatih dirinya tuh ingin jadi orang yang bersabar pun Allah mengiringi orang tersebut. Sehingga kita bermuhasabah, ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kurun waktu usia yang telah Allah berikan karunia-Nya kepada kita, seberapa jauh sudah kita mampu melatih kesabaran kita. Karena di situ pasti ada Allah yang mengiringi kesabaran kita dan usaha kita dalam masalah kesabaran. Nah, ini yang kami sebutkan di awal tadi, Syahrul Ramadan Madrasatul Mukminin. Bulan Ramadan itu sekolahnya orang-orang beriman. Termaksud materi pembelajarannya, kurikulumnya adalah kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada waktu sekitar 2-3 menit nih. Kita isi dengan banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu adzan maghrib. Kita tutup majelis ilmu kita pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.